Kayak sempet terbenak di pikiran, apa gue di belakang layar aja ya gitu, apa jadi nulisin lagu orang aja ya gitu, nggak usah nyanyi lagi kali ya. Hai, saya Malini, tanya saya apa aja. Oke, pertanyaan pertama, langsung aja. Kenapa sih album ini dinamakan Koma? Kenapa dia namain Koma itu sebenarnya aku pengen aku berkarya di Indonesia, di industri musik Indonesia ini atau dimanapun itu terus berlanjut sampai kapan aja gitu. Jadi nggak berhenti. Pun nanti kalau udah misalnya aku selesai untuk memutuskan untuk udah di belakang layar aja misalnya gitu. Aku karya-karya yang pernah aku keluarin itu masih terus didengerin sampai kapanpun gitu. Ya kan karena meaning-nya koma kan dia koma ya, dia itu kan tanda lanjut gitu kan, tanda jeda gitu. Bisa ada lanjutannya gitu. Pas banget kemarin kan kebetulan aku hiatus kan. Apa satu momen koma yang paling kerasa di hidup Malini? Sekarang sama hiatus kemarin sih, itu momennya benar-benar koma bukan koma gitu. Koma hiatus dulu, diem gitu, habis itu dijeda dulu, habis itu kita lanjut lagi sekarang. Lagu mana yang paling bikin Malini nangis pas take vokal? Lagu yang untuk yang bersamanya, jadi itu lagu kebetulan untuk almarhum mama dan untuk orang-orang yang meninggalkan kita selamanya, karena kan untuk yang bersamanya itu nyanyi besar gitu. Terus kebetulan kemarin-kemarinnya tuh om aku meninggal, terus banyak kerabat-kerabat yang tiba-tiba udah nggak ada gitu waktu aku mau menjelang recording ini gitu. Nggak tahu ya, kayak tiba-tiba aja orang-orang terdekat tuh tiba-tiba udah nggak ada gitu, dikabarin sama keluarga gitu. Dan salah satu yang bikin aku parno tuh juga itu kalau ditelepon keluarga gitu. Nah pas aku recording itu lumayan menguras energi ya, lumayan menguras air mata karena nyanyi sambil kondisinya nangis atau mau menangis tuh kayak ada yang nahan di sini kan. Terus nggak bisa plong gitu keluarinnya karena dia ditahan gitu loh. Jadi agak susah tuh waktu recording itu gitu. Terus pas recording itu kan karena itu untuk almarhum mama. Jadi pikiran aku, kepalaku tuh semua harus di saat nyanyi perkataannya tuh harus ngerimain yang lama, yang sedih-sedih yang lama tuh kerimain semua gitu. Kalau kamu harus ngasih satu lagu di album ini ke Malini yang lagi ngerasa nyerah, kamu bakal kasih lagu yang mana? Ada judulnya Kemarilah Tenang. Jadi itu salah satu favorit aku juga. Lagunya bener-bener tidak terlalu membuat kita semangat, tapi menyadari kita untuk berhenti sejenak gitu. Terus Kemarilah Tenang tuh walaupun lagunya meluapkan semua isi hati aku, tapi aku merasa kerimain aja kayak gue ternyata berhak untuk berhenti dulu kok buat menghargai diri sendiri. Apa hal yang kamu pelajari selama berhenti sejenak dari dunia musik? Ternyata bahagia itu cukup sederhana gitu. Ternyata bahagia itu cukup di sekelilingi orang yang kita cintai dan orang kita sayangi itu sangat cukup sih menurut aku, karena mungkin selama ini kan aku kerja terus ya, nggak pernah hiatus. Jadi pas kerja terus tuh mungkin aku mendapatkan selain cinta dari suami, dari keluarga, aku juga dapetin cinta dari banyak orang gitu yang nunggu aku di depan sana. Cuman ternyata waktu aku hiatus banyak support yang datang gitu loh. Jadi kayak mau cari apa lagi ya gitu. Pernah nggak kamu ngerasa gue udah nggak sanggup lanjut nyanyi lagi? Pernah lah. Kayaknya itu sekarang ini deh. Kayak sempet terbenak di pikiran apa gue di belakang layar aja ya gitu. Apa jadi nulisin lagu orang aja ya gitu, nggak usah nyanyi lagi kali ya gitu. Setelah juga sama aja kan, dapat duit juga. Siapa orang pertama yang kamu kasih denger semua lagu di Koma? Pasti Iki sih. Semua orang yang dengerin pertama kali orang yang dengerin lagu yang ada di Koma tuh pasti Iki, dari jadi demo sampai musiknya mau ditambahin apa, sampai semuanya tuh dia gitu. Karena dia kebetulan kita kan di bidang yang sama. Terus semua aku minta masukan pasti ke dia. Jadi dia yang ngerti soalnya, siapa lagi gitu. After itu mungkin kalau udah diperbaiki baru aku kayak kasih ke kakakku, biasanya kasih ke orang lain. Oke, challenge time.
Challenge 1, koma atau titik. Fans minta lagu lama kamu dibawain terus karena itu lagu penyemangat hidup mereka. Koma. Dibalas chat 4 hari setelah kamu curhat panjang. Titik sih, itu udah enak banget, kayak udah mungkin gue akan punya cerita baru lagi gitu, atau enggak udah cerita ke orang lain gitu misalnya, atau enggak udah nggak mau cerita. Pernah diselingkuhin tapi dia bilang udah berubah, titik. Karena menurut aku selingkuh itu ya realistis aja nggak sih, kayak orang kalau cowok atau cewek atau siapa dimaafin sekali itu pasti ada kesempatan lagi nih, walaupun saat itu mungkin tidak ada kepikiran atau kesempatan, tapi di next tuh tidak ada yang tidak mungkin gitu. Rekan kerja toksik tapi proyeknya besar dan bayarannya gede. Untuk sejauh ini aku pernah ditawarkan seperti itu sih, sejauh ini aku titik ya. Disuruh nyanyi lagu cinta bahagia pas kamu lagi patah. Karena saya di entertain mungkin saya akan gitu. Mungkin saya akan ya nggak apa-apa juga, kan fungsinya seorang penyanyi dan semuanya itu untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Disuruh repackage album Koma jadi jedak-jeduk TikTok. Mungkin Koma lah ya, karena menurut aku itu sebuah art juga sih, nggak ada salahnya karena itu menurut aku juga itu sebuah karya sih. Orang yang dulu nggak percaya kamu bisa sukses tiba-tiba minta collab. Koma sih kalau aku selalu ngasih kesempatan buat orang. Karena kita nggak tahu apa yang kedepannya sih. Maksudnya ya kita nggak tahu ya, siapa tahu emang rezekinya di dia atau apa gitu. Soalnya aku percaya yang namanya benang kehidupan tuh, aku percaya. Oke guys, jadi challenge pertama udah selesai, kita lanjut ke challenge kedua. Ini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan. Lagu aku Sisa Rasa. Bener nggak? Oke, judulnya apa? Sisa Rasa. Oke, betul. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain. Hingga tua bersama, Rizky Febian. Disclaimer ya, aku tuh bingung tau, sebenarnya Hingga Tua Bersama kan lagu galau. Lagu yang pasangan kita tuh gak akan pernah balik lagi ke kita dan dia meminta. Tapi di situ tuh sweet-sweet semua. Semua yang baik berawal di sini. Oke, udah. Malam ini bermimpi. Betul. Santai kok. Sudah cukup, ku tak tahan lagi. Hah? Sudah cukup. Oh ya, oke. Terus udah itu aja. Udah. Mati-matian mahal ini. Iya. Oke, semuanya jangan lupa buat dengerin album aku yang kedua, judulnya Koma. Buat didengerin di semua digital platform kalian. Semoga kalian suka dan masih berkenan buat dengerin mahal ini. Dan semoga terusnya Koma ini berkumandang di mana-mana. Aku biar bisa lagi aku menghibur kalian semua yang ada di sini. Terus guys, jangan lupa juga aku tuh bakal dari aku setahun hiatus, aku sama sekali nggak pernah pegang mic. Aku sama sekali nggak pernah ada di stage manapun. Ini itu pertama kali aku bakal nyanyi lagi di panggung di tanggal 14 Februari di Indonesia dan di tanggal 2 Mei di Malaysia itu Koma Live in Concert. Jadi jangan lupa buat beli tiketnya di komaliveinconcert.com. Terus kalian bisa cek Instagramnya juga Antara Suara atau Mahalini Raharja. So terima kasih sudah bertanya.